Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasim Muhammad Wildan dengan NIM 117. Di sini saya akan memaparkan materi hukum sebagai Kemengkut. Langsung saja. Yang pertama, sejarah. Aristoteles adalah orang pertama yang dianggap memiliki gagasan mendasar tentang Kemengkut dan menjadikan Kemengkut sebagai konsep yang sangat sentral dari teori-teori politiknya. Dengan kata lain, Kemengkut ini berkembang mengiringi proses alur politik yang terjadi di masa Aristoteles dan terus dikembangkan oleh aliran Aristotelian. Pemikiran Aristoteles tentang Kemengkut berawal dari sebuah perenungan tentang fungsi sebuah negara didirikan adalah untuk mewujudkan kebaikan. Bagi Aristoteles, prinsip kebaikan merupakan prinsip yang paling otoritatif dalam menjalankan roda kenegaraan, dan kebaikan itu tidak hanya seputar kondisi kehidupan tapi juga mewujudkan kehidupan yang baik. Kemengkut yang dibawakan oleh Aristoteles memang berangkat dari kondisi politik pada saat itu dan berkembang dalam teori-teori politiknya. Artinya bahwa Aristoteles dalam merealisasikan Kemengkut melalui teori politiknya berangkat dari sebuah kesadaran bahwa untuk menghadirkan kesejahteraan dalam sebuah kehidupan bernegara membutuhkan partisipasi publik untuk mengembangkan sebuah kebijakan yang didominasi oleh unsur politik. Selain itu, dalam diskursi Kemengkut, Aristoteles yang merupakan pelopor dari lahirnya istilah Kemengkut juga termasuk golongan pemikir pramodern yang mengaitkan Kemengkut dengan tujuan yang lebih tinggi dan kehidupan yang berbudi luhur berupa keadilan, kebijakan, dan kesejahteraan yang hanya dapat direalisasikan dalam komunitas politik yang ideal. Selanjutnya pendapat yang lain. Menurut Marcus Tullius Cicero dalam bukunya yang berjudul On the Republic and on the Laws mengatakan bahwa kebaikan rakyat adalah hukum tertinggi negara. Bagi Cicero, Kemengkut merupakan sebuah solusi yang berangkat dari suara rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, Cicero juga berpendapat bahwa di dalam sebuah komunitas besar dan individu dalam memutuskan sebuah unsur kebaikan bersama disatukan oleh sebuah kesepakatan yang memiliki prinsip keadilan. Kemudian menurut Karl Marx dan Friedrich Engels, dalam sebuah buku yang bertemakan The German Ideology, Marx and Engels mengatakan setiap kelas yang berkuasa dalam tatanan sosial harus memastikan kepentingannya direpresentasikan sebagai kepentingan semua masyarakat atau kebaikan bersama. Kemudian menurut Maximilian Jed, istilah Kemengkut atau kebaikan bersama lebih mengarah kepada moral, atau lebih tepatnya gagasan Kemengkut ini atau kebaikan bersama menyiratkan keberadaan suatu komunitas dengan nilai-nilai moral yang bertentangan dengan kondisi masyarakat. Kemudian menurut Francois Holtard mendefinisikan Kemengkut sebagai kebaikan bersama karena berkaitan erat dengan tujuan masyarakat, sehingga keberadaannya harus dipenuhi. Hal tersebut dipertegas oleh Jacques Martin yang menyatakan bahwa Kemengkut berkaitan dengan kebaikan hidup masyarakat yang merupakan lawan dari kebaikan individu. Di sisi lain, Kemengkut ini juga dimaknai Francois Holtard sebagai barang milik umum. Hal tersebut membuat argumennya tentang sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia secara umum. Terakhir, menurut Armando Salvatore dan Del F. Eggleman, gagasan Kemengkut menurut Armando Salvatore dan Del F. Eggleman dalam sebuah pengantarnya di dalam buku yang berjudul Public Islam and the Kemengkut menegaskan bahwa gagasan Kemengkut dapat didefinisikan oleh nilai-nilai sosial yang diperebutkan dan didefinisikan ulang melalui interaksi, praktik, dan transmisi dari generasi ke generasi. Nah, berdasarkan pemaparan sejarah dan definisi Kemengkut tersebut, maka bisa diambil kesimpulan atau ditarik benang merah bahwa sebenarnya Kemengkut merupakan salah satu teori yang terus berkembang dalam sejarah perkembangan politik Barat dan terus dikaji oleh para ahli filsafat moral dan politik dalam merumuskan tujuan bersama sehingga nantinya dapat menghadirkan kebaikan bersama. Disebutkan bahwa teori Kemengkut yang kemudian dimaknai sebagai kebaikan bersama secara moral dan barang milik umum menurut para ekonom selalu disandingkan dengan istilah private good atau kepentingan pribadi, yang artinya private good merupakan lawan dari Kemengkut dan merupakan bukti bahwa Kemengkut terus dikaji sehingga mendatangkan makna baru yang tentunya sesuai dengan kondisi terkini. Adapun pemaknaan Kemengkut sebagai kebaikan bersama dan cenderung ke nilai moral dikarenakan
Fokus kajian penerapan Common Good lebih ke ranah politik. Hal tersebut dilatar belakangi dengan adanya klasifikasi bentuk pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang korup. Pemerintahan yang baik menurut Aristoteles adalah pemerintahan yang berdasarkan keadilan, kebijakan, dan kesejahteraan. Sedangkan pemerintahan yang korup adalah pemerintahan yang mementingkan kepentingan pribadi. Sementara itu, pemaknaan common good sebagai barang milik umum oleh para ekonom lebih mengarah kepada pengelolaan barang publik yang bisa dimanfaatkan bersama dan dijadikan dasar dalam menghadirkan kebaikan bersama. Namun bukan berarti pemaknaan common good ini sebagai barang milik umum tidak mengandung unsur private good atau kepentingan pribadi. Dalam diskursus common good yang dimaknai sebagai barang milik umum oleh para ekonom juga terdapat kegiatan privatisasi oleh para pemilik modal, di mana dalam pengertiannya barang milik umum awalnya difungsikan sebagai kebaikan bersama berubah menjadi kebaikan pribadi. Oleh karena itu, common good dalam penerapannya menurut Maximilian Zed yang menggunakan pendekatan agregal, prosedural, dan kesatuan milik Mansbridge dalam teori agregatif yang ditawarkan oleh Mansbridge menyatakan bahwa common good atau kebaikan bersama terwujud apabila terdapat unsur-unsur atau kondisi yang membawa manfaat bagi semua anggota masyarakat, seperti prinsip keadilan tertentu yang bisa disepakati oleh semua masyarakat terlepas dari keadaan sosial mereka. Sedangkan dalam konsep prosedural, common good atau kebaikan bersama dapat diidentifikasi dengan hasil dari proses tertentu, seperti pertimbangan publik. Teori kesatuan mendefinisikan common good atau kebaikan bersama dalam ruang lingkup tujuan yang lebih tinggi seperti itu Tuhan dan negara. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.